Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran kredit usaha rakyat sebesar Rp47,78 triliun di 2024. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, penyaluran KUR tahun depan tidak hanya akan difokuskan pada kuantitas, pemerintah juga bakal memperhatikan sektor kualitas. Nantinya anggaran digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atau margin KUR tahun berjalan. Selain itu, uang negara akan dipakai untuk pembayaran carry-over subsidi bunga atau margin KUR pada periode sebelumnya. Hingga 30 November 2023, Ferry mencatat KUR yang sudah disalurkan sebesar Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur. Jumlah ini setara dengan 77,42% dari target tahun ini, yakni sebesar Rp297 triliun. Berdasarkan evaluasi penyaluran KUR di 2023, Kemenko Perekonomian mencatat tingkat non-performing loan atau NPL KUR berada di level 2,03%. Hal ini didapatkan per 30 Oktober 2023. Adapun debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta orang atau mencapai 70%. Selain itu, hingga saat ini jumlah debitur graduasi telah mencapai 1,4 juta orang alias 53,6%. Bunda-bundi, nampaknya kelangkaan tahu tempe akan segera terjadi. Hal ini akibat kelangkaan kedelai di pasaran yang terjadi sejak awal Desember ini. Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia, Gapkoptindo, Aib Syaifuddin mengatakan, importir kini sudah membatasi penjualan kepada pengrajin tahu tempe. Dari seluruh kebutuhan harian diketahui para pembeli hanya mampu memperoleh setengah hingga 70% saja. Aib menjelaskan dari laporan anggota, kedelai di 6 provinsi bahkan sudah tidak ada. Ke-6 provinsi tersebut yakni Bengkulu, Jawa Tengah, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan wilayah Jabodetabek. Ia menyebutkan untuk wilayah Bali, stok yang dimiliki bahkan sudah bisa dikategorikan langka. Menkominfo Budi Aris Setiadi melaporkan telah membangun hampir 5.000 BTS 4G hingga 26 Desember 2023. Budi merinci sudah ada sebanyak 4.990 BTS yang sudah rampung dibangun, bahkan 2 diantaranya sudah on air. Ia menyebutkan nantinya sekitar 630 BTS dijadwalkan akan selesai di semester 1 2024. Pembangunan BTS 4G dilakukan melalui Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi atau BAKTI. Pembangunan BTS 4G ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai hingga tahun 2020 dengan total pembangunan BTS di 1.682 lokasi. Dan seluruhnya telah migrasi ke layanan jaringan 4G pada tahun yang sama. Selanjutnya, pembangunan tahap kedua dilakukan di 5.618 lokasi yang dibagi menjadi 2 fase, yakni fase pertama pada tahun 2021 di 4.112 lokasi. Dan fase kedua pada tahun 2022 di 1.506 lokasi. Adapun pembangunan difokuskan pada wilayah 3T dengan 76% cakupannya berada di Indonesia Timur, yakni wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Direktur Utama KAI Didik Hartantio menyatakan tahun depan perusahaan bakal mendapat suntikan modal sebesar Rp2 triliun. Nantinya penambahan modal negara alias PMN bakal digunakan untuk urusan pengadaan sarana KRL Jabodetabek. Urusan pengadaan kereta KRL ini menurut Didik bakal bekerja sama dengan Inka dan juga pihak Jepang. Seperti diketahui, KAI melalui anak usahanya PT KAI Komuter bakal mengimpor kereta baru sebanyak 3 rangkaian untuk menggantikan kereta yang sudah lama digunakan. Adapun rencana pengadaan sarana KAI akan dilakukan dari 2023 hingga 2027. Selain KAI, PMN juga rencananya bakal diberikan untuk Indonesia RE sebesar Rp1 triliun, Pelni Rp3 triliun, Inka Rp1 triliun, PLN Rp5,86 triliun, dan ID Food sebanyak Rp832 miliar. Data ini dipaparkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat melakukan rapat dengan Komisi 6 DPR RI September yang lalu. Pemerintah Amerika Serikat telah menyelesaikan kontrak pembelian 3 juta barel minyak. Departemen Energi Amerika Serikat mengatakan pembelian itu dilakukan untuk mengisi cadangan minyak strategis atau SPR. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah penjualan besar-besaran tahun lalu.
Minyak tersebut akan dikirim ke lokasi di Big Spring, Texas. Adapun harga minyak yakni 77,31 dolar Amerika Serikat per barel. Harga ini masih di bawah rata-rata harga jual di tahun 2022 sebesar 95 dolar Amerika Serikat per barel. Secara total, Amerika Serikat sudah membeli 14 juta barel minyak dari total penjualan tahun lalu. Sekitar 4 juta barel juga sudah kembali ke SPR pada bulan Februari lalu. Saat ini, Departemen Energi Amerika Serikat juga mengumumkan pembatalan penjualan 140 juta barel minyak dari SPR. Langkah itu dinilai membawa kemajuan signifikan dalam pengisian kembali SPR.